Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari sering menjadi waktu paling sunyi bagi banyak orang. Di siang hari, kita masih bisa sibuk bekerja, berbicara dengan orang lain, atau mengalihkan pikiran dengan aktivitas. Tetapi ketika malam tiba dan suasana mulai tenang, seringkali kekhawatiran datang memenuhi hati. Tentang masa depan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang pergumulan yang belum selesai. Ada orang yang malam ini tersenyum di depan banyak orang, tapi diam-diam hatinya sedang lelah. Dan melalui firman Tuhan malam hari ini, Tuhan ingin mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Firman Tuhan dari kitab Yesaya 41 ayat 13 berkata, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Betapa indahnya ayat ini. Tuhan bukan hanya melihat kita dari jauh. Tuhan bukan hanya mengetahui masalah kita. Tetapi Tuhan berkata, "Aku memegang tangan kananmu." Sahabat terkasih, ada kalanya hidup membuat seseorang merasa lelah secara batin. Bukan karena tubuhnya tidak kuat, tetapi karena terlalu banyak yang dipikirkan. Kadang kita mencoba kuat, tetap tersenyum, tetap terlihat baik-baik saja. Namun, di dalam hati sebenarnya kita sedang takut. Takut gagal, takut kehilangan, takut menghadapi hari esok. Dan seringkali ketakutan itu semakin terasa pada malam hari. Tetapi malam ini Tuhan mengingatkan, jangan takut, karena Tuhan sendiri yang memegang tangan hidup kita. Sahabat terkasih, ada seorang pria bernama Arman yang sedang menjaga ayahnya di rumah sakit. Sudah hampir seminggu ayahnya dirawat karena kondisi kesehatannya menurun drastis. Malam itu, ruang perawatan terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara alat monitor dan langkah perawat yang sesekali lewat di lorong rumah sakit. Arman duduk sendirian di samping tempat tidur ayahnya. Ia terlihat tenang, tetapi sebenarnya pikirannya penuh ketakutan. Biaya rumah sakit mulai menumpuk. Pekerjaannya terbengkalai karena harus menjaga ayahnya. Dan dokter belum bisa memastikan kapan ayahnya akan pulih. Sekitar tengah malam, ayahnya yang sedang terbaring lemah tiba-tiba membuka mata perlahan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Arman, jangan takut ya, Tuhan pegang hidup kita." Kalimat itu sederhana, tetapi entah kenapa langsung membuat Arman terdiam. Ayahnya yang sedang sakit justru menguatkan dirinya. Malam itu, Arman merenung di lorong rumah sakit untuk berdoa sendirian. Dalam keadaan lelah hampir putus asa, ia mulai menangis di hadapan Tuhan. Bukan karena semua masalah langsung selesai, tetapi malam itu ia sadar satu hal. Selama ini Tuhan tetap menopang hidup keluarganya. Ia teringat bagaimana Tuhan selalu membuka jalan pada masa-masa sulit sebelumnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari penuh kecemasan, hatinya menjadi lebih tenang. Keadaan belum berubah, tagihan rumah sakit belum hilang, jawaban belum datang. Tetapi ada damai sejahtera yang memenuhi hatinya karena ia percaya Tuhan masih memegang tangan kanannya. Sahabat terkasih, kadang kita berpikir Tuhan jauh saat hidup terasa berat. Kita berdoa, tetapi jawaban belum datang. Kita berharap,
tapi keadaan belum berubah. Namun firman Tuhan malam ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan anak-anaknya. Mungkin manusia tidak memahami air mata kita. Mungkin orang lain tidak tahu pergumulan kita. Tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan berkata, "Akulah yang menolong engkau." Pertolongan Tuhan memang tidak selalu datang sesuai waktu yang kita inginkan. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Kadang Tuhan memberi jalan keluar. Kadang Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan. Kadang Tuhan memberi damai sejahtera di tengah badai. Tapi Tuhan selalu bekerja. Sahabat terkasih, hal yang sangat indah dari ayat ini adalah Tuhan berkata, "Aku memegang tangan kananmu." Ini berbicara tentang kedekatan Tuhan. Bayangkan seorang ayah menggenggam tangan anaknya saat berjalan di tempat gelap. Anak itu mungkin takut. Anak itu mungkin gemetar. Tetapi selama tangan ayahnya memegang erat, ia merasa aman. Demikian juga hidup kita. Mungkin malam ini kita sedang menghadapi pergumulan yang berat. Tentang keluarga, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang masa depan. Mari kita ingat, Tuhan tidak meninggalkan kita berjalan sendiri. Dia masih memegang tangan kita. Sahabat terkasih, ketakutan sering membuat kita berpikir seolah semuanya akan hancur. Padahal belum tentu demikian. Seringkali kita terlalu fokus pada besarnya masalah sampai lupa melihat besarnya Tuhan. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan di tengah keadaan yang mustahil. Karena itu malam ini, jangan biarkan ketakutan menguasai hati. Belajarlah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saat kita tidak mampu mengendalikan keadaan, kita masih bisa percaya kepada Tuhan yang memegang kendali atas segalanya. Sahabat terkasih, malam ini sebelum beristirahat, mari ingatlah satu hal. Tuhan masih memegang tangan kanan kita. Jawaban doa mungkin belum datang. Mungkin pergumulan belum selesai. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Dan Tuhan yang menopang hidup kita hari ini akan tetap menyertai kita esok hari. Tidurlah dalam damai bersama Tuhan. Karena tangan Tuhan lebih kuat daripada semua ketakutan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Saat hati kami dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Bapa, kuatkan setiap orang yang sedang lelah. Hibur mereka yang sedang menangis dalam diam. Tolong mereka yang sedang menghadapi pergumulan keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan masa depan. Ajarlah kami untuk tetap percaya, sekalipun keadaan belum berubah. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami malam ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang memegang tangan anak-anak-Mu dan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.